Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Nama saya Dewi Melansari Kurniati. Saya merupakan calon guru penggerak dari Kabupaten Banyumas Angkatan 2. Sehari-hari saya mengajar di SD Terpadu Putra Harapan Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dewantara, pengajaran merupakan bagian dari proses pendidikan yang memberikan ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan menuntut laku dan tumbuhnya kekuatan kodrat yang dimiliki oleh masing-masing anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup, baik hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti hidup yang seluas-luasnya. Sedangkan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun laku dan pertumbuhan kodrat yang dimiliki oleh setiap anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai seorang petani yang menyemai benihnya, sedangkan peserta didik diibaratkan sebagai benih yang akan disemai. Benih jagung yang akan ditanam di lahan yang subur, memiliki pengairan yang cukup sinar matahari, akan tumbuh dan berkembang menjadi jagung berkualitas unggul. Padahal dia berasal dari benih yang tidak unggul. Sebaliknya, benih yang unggul yang akan disemai, namun ditanam pada tanah yang kurang subur, kurang pengairan, kurang sinar matahari, maka jagung tersebut akan tumbuh menjadi jagung kualitas yang rendah. Seperti itulah peran dari pendidik. Pendidik harus mampu menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak agar dapat berkembang sesuai dengan bakat dan Pendidik tidak bisa memaksakan kehendak dan kemauannya untuk membentuk anak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Karena setiap peserta didik itu mempunyai kekuatan kodrat masing-masing. Tugas dari pendidik adalah mendidik para peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang mereka miliki. Hasil dari pendidikan diharapkan mampu membentuk karakter peserta didik yang tidak hanya cerdas, namun juga berbudi pekerti yang luhur. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara merupakan perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Nah, dalam hal ini keluarga merupakan tempat yang paling utama dan paling mendasar untuk membentuk pribadi dan karakter seorang. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya. Oleh karena itu, orang tua dan sekolah harus menjadi mitra yang baik dalam pendidikan membentuk karakter anak. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang dapat diterapkan oleh para pendidik adalah Ingat Sosung Tulodo, Ingmadyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ingat Sosung Tulodo maksudnya adalah seorang pendidik harus mampu memberikan contoh dan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-harinya untuk para peserta didik. Ingmadyo Mangunkarso mempunyai arti bahwa seorang pendidik harus mampu membangkitkan atau membangun niat, kemauan, dan semangat dalam diri peserta didik maupun dalam diri orang lain di sekitarnya. Tutwuri Handayani mengandung arti bahwa ketika seorang pendidik berada di belakang, maka harus dapat memberikan suatu dorongan moral dan semangat kepada peserta didik dan juga kepada orang-orang di sekitarnya.
Sebelum mempelajari modul tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan masih mengacu kepada kompetensi kognitif sebagai hasil pencapaian belajar peserta didik, kurang maksimal dalam mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik, kurang memperhatikan perbedaan karakteristik belajar peserta didik. Setelah mempelajari modul 1.1 yaitu mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, ada beberapa hal yang dapat saya pelajari, beberapa hal yang mau saya rubah, yaitu yang pertama adalah pendidikan itu harus berpusat kepada peserta didik. Guru harus memperhatikan apa yang dapat dikembangkan dari peserta didik. Guru harus mampu menelisik kebutuhan peserta didik, apa saja yang dapat dikembangkan dan apa saja yang harus dikuatkan. Minat dan bakat peserta didik harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin dengan arahan dan bimbingan dari pendidik. Yang kedua, pendidikan harus dilakukan secara holistik, secara menyeluruh, meliputi memajukan pikiran, menghaluskan perasaan, dan memperkuat kemauan. Hasil pendidikan harus mampu mencetak peserta didik yang mempunyai karakter tidak hanya cerdas, tetapi juga mempunyai keterampilan dan memiliki kemauan yang kuat untuk bertahan, untuk mandiri, untuk kreatif tanpa bergantung dari orang lain. Yang ketiga, mendidik itu harus relevan dan kontekstual sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga mampu membentuk peserta didik yang mempunyai karakter lebih manusiawi, lebih dapat menerima perbedaan disebabkan oleh perbedaan kondisi alamiah. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam bahagia, salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.